Seberapa pun banyak apresiasi yang datang dari luar, di saat kita minim apresiasi gitu dengan diri kita sendiri, maka yang terjadi adalah kita tetap akan merasa tidak dihargai. Seberapa pun banyak cinta dari luar, banyak perhatian orang lain terhadap kita, tapi kalau kita sendiri tidak mencintai diri kita, maka akan tetap ngerasa bahwa aku tuh nggak berharga, aku tuh tidak layak. Dan itu semua bermula sebab kita seringkali terjebak dengan drama pikiran dan terseret arus perasaan yang ada di dalam diri kita. Maksudnya gimana, Bun? Sadarkah kawan-kawan, kita itu terluka karena asumsi-asumsi yang kita buat sendiri. Semisal, Anda ketemu sama teman Anda gitu, teman lama. Terus teman lama itu noleh, terus tidak menyapa Anda. Padahal bisa jadi yang terjadi adalah teman lama itu noleh, itu tidak melihat Anda, lalu dia pergi begitu aja. Tapi bisa jadi begitu teman Anda terkesan, terlihat dari pandangan Anda dia noleh kepada Anda, lalu dia nggak nyapa gitu ya, nggak nyapa, terus Anda asumsinya apa? Pikirannya langsung apa? Oh, dia tuh sekarang berubah ya, dia tuh sekarang sombong ya, gitu kan? Oh, dia tuh sekarang kehidupannya udah ini dan lain sebagainya. Itu artinya adalah kita tanpa sadar terjerat atau terjebak dengan drama-drama yang kita buat sendiri. Akhirnya kita mikir tuh semakin mendramatisasi. Oh ya, kenapa sih dia berubah? Oh ya sih, emang aku mah apa? Itu kan sebenarnya adalah asumsi atau drama yang kita buat sendiri di pikiran dan perasaan kita. Dan sadar atau tidak kawan-kawan, banyak dari kita yang punya luka itu sebab dengan drama itu. Salah satu contoh, semisal, kalau Anda yang sudah menikah, laki-laki dan perempuan ini kan berbeda. Cara stylenya laki-laki dan perempuan ini nggak sama. Cara komunikasinya, cara pengambilan keputusannya, cara melihat sudut pandang sesuatu. Salah satu contoh, semisal, kita perempuan suka banget dengan kata-kata, gitu kan. Nah, begitu nanya ke suami semisal, "Kamu sayang aku nggak?" Terus suami tuh jawabnya, "Apaan sih nanya itu terus?" Yang muncul di benak kita adalah, "Oh, dia tuh berubah ya. Waktu awal-awal nikah, itu aja ngomongnya I love you sekebon," gitu semisal. Tapi sekarang kok udah nggak ngomong kayak gitu ya. Emang jangan-jangan apakah ada kejadian ini dan itu gitu. Sehingga tanpa sadar kita akhirnya terjebak oleh drama pikiran kita sendiri. Dan kawan-kawan, kalau ditarik lagi perjalanan masa kecil kita, perjalanan kehidupan kita, itu rata-rata luka batin itu hadir dari asumsi-asumsi yang salah terhadap suatu kejadian. Jadi ketika ada suatu kejadian, kita melihatnya pakai asumsi yang lain. Asumsi yang lain itu artinya kita pakai sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya kejadian di luar diri kita itu netral. Cuman kepala kita yang memberikan asumsi. Contoh seperti ini. Semisal siapa ya? Saya coba cek. Bunda Rahma dari Jogja. Kita kenal Jogja itu daerah keraton ya, yang halus gitu. Kalau ngomong tuh lembut gitu. Terus kemudian semisal anggaplah saya sih masih satu rumpun ya orang Jawa. Tapi semisal saya dari Medan, yang notaben kalau orang Sumatera itu suara tonnya itu berbeda sama orang Jogja, gitu kan. Semisal saya dari Sumatera, terus saya kalau manggil Bunda Rahma itu keras banget. Wah, Bunda Rahma mengasumsikan bahwa, oh Bunda Anik sedang marah. Sedangkan saya menganggap bahwa itu adalah hal yang normal. Pernah nggak kejadian seperti itu kawan-kawan? Di mana orang lain merasa bahwa ini adalah hal yang normal. Tapi buat sebagian orang, kok dia seperti itu? Ini artinya adalah
tanpa sadar diri kita sebagai pribadi itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor yang menyebabkan kita punya sebuah asumsi atau sudut pandang terhadap suatu kejadian. Begitupun orang lain yang mungkin dalam kacamata kita terkesan seperti melukai diri kita. Bisa jadi beliau-beliau bukan hendak dengan sengaja melukai diri kita. Tapi karena beliau-beliau pun terbentuk dari sebuah perjalanan panjang sehingga membuat cara berpikirnya atau sikapnya itu seperti itu. Gitu. Karena saya banyak juga gitu klien yang suami istri, satunya dari daerah Jawa yang notabene lebih kalem semisal, terus satunya dari daerah Sumatera, Sumatera Utara, misal daerah-daerah Medan, daerah-daerah sana yang suaranya memang lebih tone-nya lebih tinggi, tapi bukan hendak marah gitu, tapi memang tradisi atau budayanya seperti itu. Jadi sehingga kayak asumsi-asumsi itu membuat berantem gitu. Membuat bilang kayak, "Kok dia marah-marah, dia bentak-bentakin ya?" Padahal tidak, seperti itu gitu. Oh ini ada yang komen nih, "Iya suami orang Jogja, saya orang Medan, padahal bukan hendak bentak." Nah, inilah yang banyak terjadi akhirnya kita punya luka batin karena tanpa sadar kita terseret oleh drama arus perasaan dan pikiran kita. Itu kawan-kawan. So, sekarang kita berlatih melihat. Untuk pulih, kita harus berlatih melihat sesuatu itu secara utuh. Jangan-jangan kita selama ini banyak drop, itu karena kita punya banyak asumsi yang kurang tepat terhadap menilai suatu kejadian di luar diri kita. Itu ya, salah satu contoh kayak tadi, terus kita ngeliatin orang, "Kok dia kayak gini sih sama aku, kok dia gini sih?" Dan seringkali kadang itu hal-hal yang kita asumsikan itu ternyata banyak juga dari drama pikiran kita sendiri. "Ah, aku mah apa atuh, aku tidak layak. Ah, dia tuh mah lebih sayang sama itu. Aku apa, cuman begini." Itu kan suara-suara yang riuh yang ada di kepala kita, bener nggak? Yang kadang itu belum tentu kebenarannya. Belum lagi kalau kita tipikal orang yang kadang mudah baper, ngelihat status orang langsung mikirnya, "Kayaknya dia nyindir nyindir saya deh. Tuh kan kayaknya dia begini pada saya." Jadi sama-sama akhirnya, eee, keseret gitu kawan-kawan. Dan satu hal yang harus kita sadarin bahwa manusia, setiap individu itu dibesarkan dengan banyak perbedaan. Jadi gini, contoh seseorang yang menikah, 2 orang yang menikah. Jangan dipikir 2 orang yang menikah itu langsung langsung bisa beradaptasi dengan baik. Karena kenapa? Meskipun satu daerah sekalipun, satu rumpun sekalipun, masing-masing orang ini dibesarkan dari keluarga yang berbeda, dengan cara pola asuh yang berbeda, dengan cara pengasuhan yang berbeda. Jadi semisal si A menikah sama si B, sama-sama satu rumpun, sama-sama rumpun rumpun, satu desa atau mungkin tapi kan pola keluarganya membesarkannya berbeda. Sehingga sedikit banyak perjalanan dibesarkan itu yang menjadi pengaruh besar yang ngebuat karakter seseorang itu berbeda. Sesaudara aja sama-sama orang tua membesarkan punya 4 anak, empat anak ini aja nanti karakternya beda kok. Karena masing-masing punya paradigma sendiri-sendiri, punya perjalanan hidup yang juga tidak hanya tentang di keluarganya. Semisal Bunda Wiwi punya saudara 4, dibesarkan dengan cara yang sama oleh orang tua. Empat-empat ini bisa jadi nggak sama. Kenapa? Bisa jadi anak pertama merasa bahwa enak banget ya jadi adik-adikku. Anak pertama nih tuntutannya lebih besar, kenapa dia harus menjadi contoh? Anak yang bungsu ngerasa insecure, kenapa? Karena yang dijadikan contoh adalah 3 kakaknya. Anak tengah merasa terabaikan, padahal pola asuhnya sama, dibesarkan dari keluarga yang sama, tapi masing-masing bisa punya perjalanan atau asumsi perjalanan hidup yang juga berbeda menyikapi sesuatu. Itulah yang dikatakan bahwa manusia itu unik kawan-kawan. Kita tidak bisa mengeneralisasi dalam artian, "Oh dia pasti harus seperti ini." Dan namanya kita kalau mempelajari manusia, maka kita mesti belajar banyak tentang memahami.
Dan kita akan bisa memahami orang lain, bisa jauh lebih mengerti orang lain di saat kita sudah mulai semakin bisa mengerti diri kita sendiri. Oke, salah satunya gimana tuh biar tidak mudah terjebak drama pikiran? Drama pikiran dan terseret arus perasaan. Salah satunya benar-benar sadarin bahwa pikiran kita dan perasaan kita bukanlah diri kita. Oke? Pikiran kita dan perasaan kita itu bukanlah diri kita. Dua hal itu adalah bagian dari diri kita, tapi mereka bukan satu-satunya dari diri kita. Orang yang sering terseret dengan drama pikiran dan perasaannya, maka mudah banget kawan-kawan mood swing. Begitu pikirannya happy, dia akan happy. Begitu pikirannya langsung keinget sesuatu hal buruk di masa lalu, semisal, langsung dia akan sedih mendalam. Pernah nggak kejadian gitu? Sebenarnya nggak ada apa-apa hari ini, tapi tiba-tiba keinget kejadian masa kecil. Lalu Anda kayak ya Allah kok kayak gitu ya, kemudian sedih sendiri. Sadarin bahwa pikiran kita bukan diri kita seutuhnya. Kadang kita tiba-tiba sebenarnya nggak ada apa-apa, hari ini nggak ada apa-apa gitu. Cuman kenapa banyak orang yang sulit pulih, karena dia terjebak dengan perjalanan yang sudah dilewati, atau dia sibuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Sebenarnya kalau kondisi hari ini, saat ini itu bisa jadi aman-aman saja sebenarnya. Tapi yang terjadi adalah kesadaran kita itu masih berada di masa lalu, sesuatu yang udah terjadi dan kita masih meratapi itu, atau kesadaran kita sedang mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi yang belum tentu terjadi, tapi kita sudah rasanya bikin drama. Nanti gimana ya kalau kejadian kayak gini? Nanti tahun depan kalau kayak gini gimana ya? Nanti kalau aku begini gimana ya? Sehingga akhirnya kita galau, hati kita sempit, kita bingung karena kondisinya kita sedang ada di ranah yang ranah itu bukan ranah kita. Gimana Bun caranya nanti mengelola kondisi ini? Itu nanti kawan-kawan Anda bisa ikut kelas spiritual motherhood. Itu nanti diajarkan secara utuh bahwa oh ternyata memang diri kita itu akan pulih di saat kita bisa menyadari bahwa kita itu hanyalah pikiran dan perasaan kita itu hanyalah bagian dari diri kita. Sama kayak orang kayak gini kawan-kawan. Kalau ada pikiran itu kan subhanallah kawan-kawan. Pikiran kita itu setiap hari lintasannya 70.000. Banyak banget. Dan nggak kebayang kan kalau kita itu terseret-seret terus oleh drama pikiran kita. Sekarang mikirin A, bener-bener kita udah kebawa perasaan kita mikirin itu. Nggak lama lagi ganti topik dia, ganti topik. Itu kan pikiran. Maka kita mesti sadar tuh bahwa ya Allah, saya hanyalah pengamat untuk pikiran dan perasaan saya. Jadi kita berlatih menjadi pengamat bahwa oh, pikiran saya sedang ketakutan atau oh, pikiran saya sedang sedih terhadap sesuatu yang udah terjadi. Jadi kita akhirnya punya jarak terhadap pikiran itu. Oh, pikiran saya lagi mengkhawatirkan masa depan nih. Oh, artinya dia sedang khawatir. Gitu aja. Nggak perlu kita terseret terus-menerus dengan drama pikiran kita. Karena kawan-kawan, kalau kita terus-terusan terseret oleh drama pikiran dan perasaan, kita bisa kena gangguan bipolar. Yang mana kalau kita lagi sedih banget. Kalau lagi lagi happy banget, dan itu nggak baik juga untuk kesehatan mental kita. Itu ya, berlatih menyadari bahwa pikiran kita, diri kita itu bukan hanya tentang pikiran dan perasaan kita. Jadi berlatihlah menjadi tuan untuk pikiran dan perasaan kita. Jadi tuan gitu loh. Jadi beda nggak kayak gini ya, contoh ini analoginya. Semisal Anda terseret dengan drama pikiran dan perasaan. Begitu perasaan ngomong, kok dulu kayak gini ya, langsung sedih gitu. Langsung seharian jadi bad mood. Gitu kan? Pernah nggak di kondisi kayak gitu? Padahal
yang diratapi itu udah berlalu atau bahkan belum terjadi. Tapi kekhawatiran itu ngebuat Anda jadi kayak seharian tuh nggak mood ngapa-ngapain, jadi nggak produktif, jadi kayak sedih, nggak galau tanpa sebab. Banyak loh perempuan yang sering kayak gitu. Bun, galau bun. Kenapa? Nggak ngerti kenapa. Jadi galau tanpa sebab. Itu karena, anggaplah ya, pikiran sama perasaan kita tuh kayak ombak. Dia kan bergejolak gitu. Terus kemudian kita masuk ke dalam ombak itu, kita masuk ke tengah-tengah ombak itu, maka kita akan dibanting-banting oleh ombak itu. Tapi kalau kita menjadi pengamat, kita duduk di pinggir pantai, kita memperhatikan geraknya ombak, maka kita tidak akan babak belur karena tidak dibanting oleh ombak. Kondisinya kayak gitu. Kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi kalau selama ini kita ngerasa babak belur, sebenarnya kita babak belur karena terjebak oleh drama pikiran kita sendiri. Ya nggak? Yang sering di dalam batinnya bilang, oh aku tuh begini, aku tuh begini, aku tuh kurang begini, makanya aku seperti ini. Itu siapa sih? Orang lain atau pikiran kita, kawan-kawan? Coba deh disadarin. Aku kayaknya ya, aku tuh apa tuh? Aku cuman remahan rempeyek. Yang ngomong kayak gitu tuh kita atau orang lain? Apakah pernah Anda mendengar seseorang yang bilang kepada Anda dengan jelas, misal Bunda Rahmi gitu, Anda adalah remahan rempeyek gitu, pernah nggak sih? Tapi yang bilang kayak, aku mah apa tuh, iya sih aku nggak kayak dia, iya kalau dia, itu siapa sih? Pikiran kita sendiri kan, gitu kan? Ternyata bukan orang lain loh yang memberikan asumsi itu. Yang bilang, Bun, aku itu siapa? Aku tuh tidak seberuntung dia. Itu kan pikiran kita. Kalaupun ada orang lain menyampaikan, saya yakin itu tidak akan terlalu pedes, sepedes pikiran kita menghakimi diri kita. Kalau orang lain tuh mungkin bahasanya cuma gini doang. Masa sih gitu aja nggak bisa? Gitu kan? Itu statement orang lain mungkin pernah terucap. Tapi pikiran kita bilang apa? Iya sih emang aku tuh nggak bisa. Aku tuh emang dari kecil nggak bener ya. Aku tuh kayak gini, aku tuh kayak gini. Itu yang lanjut tuh berdrama itu pikiran kita. Dan orang lain, kalaupun orang lain pernah menyampaikan hal-hal yang sakit, tapi kalau kalau Anda tidak menambahi asumsi-asumsi yang enggak aneh-aneh, maka itu tidak akan menjadi sesuatu penyakit buat diri Anda. Misal, Bunda Yunika bilang ke saya, "Ah, Bunda Anik mah kayak gitu aja ini." Tapi saya menganggap bahwa ya udah Bunda Yunika punya penilaian gitu juga nggak masalah. Dan saya tetap enjoy-enjoy aja dengan diri saya. Maka akan menjadi sesuatu hal yang menyakitkan buat saya atau tidak? Menurut Anda? Enggak. Tapi begitu Bunda Yunika bilang seperti itu, tuh saya ratapi, iya sih emang aku tidak seberuntung dia. Emang sih hidupku ya, bla 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 bla. Maka asumsi saya terhadap diri saya sendiri itulah yang membuat saya mengalami kebocoran energi, ngebuat saya jadi nggak bisa mengelola emosi dengan baik, ngebuat saya jadi masuk ke kondisi-kondisi yang tadi dibilang, kita sakit batin. Kawan-kawan, sadarin bahwa pikiran kita itu kita. Pikiran kita itu dia tidak tahu mana bedanya kenyataan sama fiktif. Pikiran kita tuh subhanallah, Allah ngasih pikiran kita tuh untuk kita kelola dengan baik sebenarnya. Bukan justru untuk kita menghakimi dan semakin terseret oleh dramanya. Contoh ya kayak gini. Anda khusyuk dengan apa yang saya sampaikan. Oke. Anda coba tarik nafas yang panjang. Hembuskan pelan-pelan. Terus kemudian pejamkan mata. Anda bayangkan saya pegang jeruk nipis. Jeruk nipis, jeruknya asem banget. Terus saya peras jeruk nipis itu, saya potong dulu, terus saya peras, saya cicipkan ke lidah Anda. Saya taruh banyak di lidah Anda. Terus Anda langsung telan. Saya bilang nggak boleh pakai minum, Bun. Langsung aja ditelan. Oke, saya minta Anda merasakan jeruk nipis ini. Dan rasanya asem banget. Saya kasih banyak sekali air, perasan airnya di lidah Anda. Murni, jeruk nipis murni. Oke, buka mata pelan-pelan. Bun, kenapa sih wajahnya banyak gitu-gitu, kenapa?
Kayak pertanyaan saya, kecut rasanya. Jeruk nipisnya mana, Bun? Jeruk nipisnya mana? Kenapa jawabnya asem, asem, jeruk nipisnya ada nggak? Nggak ada. Tapi asem banget sampai mual. Ya Allah, subhanallah. Jeruk nipisnya ada nggak sih? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, ngilu giginya, iya. Tapi apa yang terjadi? Bisa ngerasain nggak kalau asem, mual, nggak enak, ngilu? Dikerjain Bunda nih. Itu artinya adalah pikiran kita itu nggak tahu loh fiktif atau fakta. Begitu Anda pakai pikiran-pikiran fiktif Anda, maka tubuh Anda akan bereaksi. Begitu Anda bilang, aku apa mah, aku wah emang orangnya nggak bisa. Pikiran Anda ngomong kayak gitu, tubuh Anda akan memberikan sinyal-sinyal memang Anda jadi lemes, jadi nggak bisa, dan jadi lain sebagainya. Maka penting untuk kita punya berlatih prasangka yang baik termasuk kepada Allah. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku tuh sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau Anda berpikir, ya sih emang hidupku ya tidak beruntung semisal, maka di dalam sel-sel tubuh kita itu akan langsung melemah. Kok nggak hilang-hilang pun rasanya. Gitu. Tapi kalau Anda berlatih punya kesadaran yang baik bahwa alhamdulillah ya Allah, hidup saya itu penuh cinta. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur Engkau ciptakan diri hamba. Maka di dalam sel-sel tubuh Anda itu akan merespon dengan cinta dan kasih. Jadi sebenarnya sekali lagi kawan-kawan, yang ngebuat kita jadi lemah, lemah tuh dalam artian kita jadi kayak nggak produktif, kita jadi punya banyak luka batin, kita jadi gampang psikosomatis salah satunya. Psikosomatis itu penyakit fisik yang disebabkan oleh kondisi batin, ya, seperti emah, asam lambung, GERD, ginjal, kanker, itu adalah penyakit-penyakit psikosomatis. Yang mana muara semuanya itu dari bagaimana kita mengasumsikan terhadap suatu kejadian di dalam hidup kita. Ternyata asumsi sakit dan tidak sakit itu juga adalah produk dari pikiran kita. Gimana pun cara berdamai dengan masa lalu, insya Allah itu ketemu jawabannya di kelas spiritual motherhood. Karena itu adalah sebuah perjalanan dulu, rentet dulu nih, kita mesti ngerti dulu nih, alurnya itu dari mana. Sehingga kita bisa pelan-pelan memulihkan diri kita sendiri. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan hari ini, berlatih sadar kawan-kawan, bahwa diri kita bukan hanya tentang pikiran dan perasaan kita. Berlatih menjadi pengamat buat pikiran dan perasaan kita. Di saat Anda pulih, maka Anda bisa membantu, memberikan vibrasi yang baik untuk kepulihan orang di sekitar Anda. Oke. Tuh. Oke, di next slide. Oke. Dan selanjutnya kita akan berlatih pulih dengan kesadaran. Pulih dengan kesadaran itu gimana maksudnya? Pulih dengan sadar. Sadar bahwa kita ini posisinya sebagai hambanya Allah. Nggak banyak hal yang kita bisa atur di dalam hidup ini. Ada beberapa hal yang bisa kita kelola, bukan kendalikan. Pemilihan kata itu juga penting ya. Semakin Anda ingin mengendalikan pikiran Anda, semakin sulit untuk dikendalikan. Tapi kalau kita mengelola, gimana sih kalau Allah ngasih perasaan marah? Gimana kita ngelola perasaan marah ini dengan baik? Maka nanti sama-sama belajar di kelas spiritual motherhood, meregulasi emosi dengan baik. Gimana sih cara kita pulih dengan kesadaran? Kesadaran tuh yang paling utama adalah kesadaran bahwa diri kita hamba. Kita tuh kawan-kawan ternyata banyak terluka karena kita mengambil porsi yang bukan dalam ranah kita. Contoh, ngurusin masa depan, itu bukan ranah kita sebenarnya kan? Itu ranahnya Allah. Tapi kita kan pengen make sure, pengen memastikan pokoknya. Begitu tidak terjadi, maka sakitlah kita. Dia harus berubah. Itu bukan ranah kita. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabtah walakinnallaha yahdi may yasha. Allah tuh sampai bilang loh kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah, tidak bisa merubah siapapun, sekalipun orang yang engkau cintai. Ketika Nabi Muhammad pengen banget pamannya masuk Islam. Dan Allah bilang, sesungguhnya tetapi akulah yang bisa memberikan petunjuk itu kepada orang-orang yang aku kehendaki. Sekelas Nabi Muhammad yang kekasihnya Allah aja tidak bisa merubah pamannya kawan-kawan. Apalagi sekelas kita.
yang kita pengen banget ngerubah orang tua, gitu nggak sih? Ngerubah temen, ngerubah pasangan, ngerubah anak. Sehingga kita tanpa sadar mengambil makom-makomnya Allah. Tanpa sadar kita ngurusin yang bukan urusan kita. Dalam artian, kita nih hamba. Begitu kita pengen ngambil ranah yang bukan ranah kita, pasti kita babak belur. Gitu. Dan ini banyak banget nih, pulih dengan kesadaran nih banyak banget. Tapi komponen yang paling penting untuk menjalani hidup ini sadar diri bahwa kita di hamba. Yang mana kita ngatur jantung kita saja berdetak setiap berapa detik, setiap beberapa detakannya itu aja kita nggak bisa. Ada nggak kawan-kawan di sini yang bisa ngatur setiap hari wajib BAB di jam berapa? Ada nggak? Bisa? Ada. Nggak ada. Sekelas gitu aja, selevel ngatur setiap hari BAB jam berapa, kita aja nggak punya wewenang, apalagi kita mau merubah orang. Sadarin kawan-kawan, di dalam diri kita saja, kita punya porsi ngatur itu sangat dikit, punya porsi untuk bisa punya keputusan itu sangat dikit. Allah ngasih memang porsi itu, ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom namanya. Allah ngasih kita punya free will, kehendak untuk bisa memilih mau makan nasi apa makan bubur, itu bisa milih. Tapi ada banyak hal di dunia ini yang sebenarnya kita tidak bisa milih gitu. Tuh kawan-kawan. Bisa nggak kawan-kawan memastikan harus pipis setiap berapa menit sekali? Nggak bisa kan? Dan alangkah kita stres sendiri karena kita ternyata mengambil porsi-porsi yang bukan ranah kita. Gitu kan? Kita pengen ngatur, pokoknya dia tuh harus kayak gini. Kenapa sih dia kayak gitu? Kenapa sih suami saya kok dinginnya kayak kulkas 2 pintu? Pokoknya dia harus romantis, ngirim saya setiap hari kata-kata love you sekebon. Semakin ngotot kayak gitu, semakin gak dikasih sama Allah. Dan satu hal yang harus kita sadar kawan-kawan, seringkali kita pengen berusaha pulih pakai kekuatan kita. Seringkali kita berpikir bahwa orang di sekitar kita bisa berubah, itu pakai kekuatan kita, kekuatan ngomel-ngomel. Nyatanya sama Allah itu dipatahkan. Seberapa banyak kita mau ngomel, kalau Allah nggak gerakin hati orang tersebut untuk bergerak, maka nothing, tidak bisa. Maka nanti di kelas spiritual motherhood kita akan belajar gimana sih caranya kita tetap berikhtiar dalam ranah manusia, tapi hati kita nyambung sama Allah sehingga Allah mau ridho menurunkan pertolongannya untuk kita. Jadi itu harus kombinasi kawan-kawan. Banyak orang yang pengen pulih, tapi pulihnya pakai kekuatan diri sendiri, yang ada malah babak belur. Sadarin bahwa kita ini hamba, yang mana semuanya itu kayak nafas aja Allah yang kasih, tubuh kita yang ngatur aja itu dalam kuasa Allah. Kita punya ranah itu sebenarnya tidak banyak. Dan betapa babak belurnya diri kita di saat kita pengen mengambil porsi-porsi uluhiyah, porsi-porsi Tuhan. Oke. So berlatih rileks, termasuk mengendalikan pikiran, itu bukan ranah kita sebenarnya. Yang bisa kita lakukan tuh mengelola. Oh, kalau ada rasa sedih datang, apa yang harus dilakukan? Itu dipelajari nanti di kelas spiritual motherhood. Oh, kalau lagi rasa marah yang Allah hadirkan, apa yang harus saya lakukan? Bukan berarti gini, aku nggak boleh marah, aku nggak boleh marah. Sadar nggak? Selama ini yang bikin babak belur itu karena Anda pengen mengendalikan. Aku nggak boleh sedih. Gitu kan? Sehingga bilang nggak boleh sedih, semakin sedih. Aku harus terlihat baik-baik saja. Sehingga akhirnya hatinya menjerit. Karena tanpa sadar kita ingin ngontrol everything di dalam hidup ini. Tuh ya.